Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa lagi teman-teman NJP Channel yang berbahagia. Pada kesempatan ini berkenan Raden Mas Heru Triasning untuk membersamai kita di dalam berbagi pengalaman beliau yang sangat banyak terkait dengan babat Jawa, terkait dengan tradisi dan lain sebagainya. Setelah 2 episode yang lalu kita tayangkan, ternyata banyak antusias dari warga masyarakat, utamanya masyarakat Jogja dan meluasnya ke Jawa untuk request. Ternyata banyak penggemar Ndoro Aning ini. Untuk itu kami pada kesempatan ini meluangkan waktu untuk nyuwun dumateng beliau berbagi cerita tentang babat yang lain di tanah Jawa ini. Mbok pilih tema yang kita usung sore ini, Ndoro berkenan untuk memberikan pencerahan terkait babat Ki Ageng Mangir, karena cerita ini sangat menarik dan menjadi banyak perhatian orang, utamanya di Yogyakarta dan wilayah Jawa. Untuk itu kiranya berkenan Ndoro untuk bercerita, memberikan pencerahan versi dari pengetahuan dari Ndoro Aning. Dipersilahkan. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat NJP sekalian, Nggih. Mas Nur. Terun, Kita sedang sehat, Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Ini sekian kali kita berjumpa lagi untuk berbincang-bincang tentang budaya, tradisi dan sebagainya, termasuk sejarah sejarah peradaban babat Jawa. Ya, tadi seperti yang Mas Nur sampaikan tentang babat Mangir. Ya, memang banyak versi yang bercerita tentang adanya konflik dan juga akhir dari perjalanan Ki Ageng Mangir. Jadi memang secara literasi itunya dalam bentuk konfliknya kita belum jelas memang. Betul. Tapi kita mencoba untuk menelaah seberapa jauh peran kedua beliau ini, tokoh ini, sehingga kita bisa menempatkan beliau dalam posisi yang baik atau agung katanya. Ya, memang kita ketahui di dalam literasi ini kan semenjak adanya Kerajaan Mataram, Islam di Kota Gede, saat itu memang posisinya Mataram adalah untuk memperluas wilayah kerajaan. Nah, di mana saat itu sudah ada di sepanjang, ya kita lihat di dusun Mangir. Sudah ada tanah perdikan sejak zaman era Brawijaya V. Jadi itu sudah tanah perdikan dari mulai sejak Ki Megatsari atau Ki Ageng Mangir I ya, kemudian Ki Ageng Mangir II, kemudian 3 dan seterusnya sampai 4. Nah, di sini terjadi mungkin adanya keinginan dari Mataram untuk memperluas, kemudian baik secara kekuasaan maupun wilayah. Nah, inilah yang menimbulkan akhirnya cerita tentang konflik atau perselisihan di antara keduanya. Tapi kalau kita lihat, saya sendiri punya berpendapat bahwa kedua beliau ini adalah salah satu sama-sama keturunan Brawijaya V. Jadi pastinya mereka ada banyak kompromi. Jadi saat itu ada cerita tentang adanya perjalanan rantai emas, di mana saat itu memang kehendak dari para penasehat, terutama di sini adalah Ki Jurumertani saat itu, supaya Eyang Panembahan Senopati ini tidak menyerang secara fisik ke Mangiran atau ke Ageng Mangir, karena memang masih dalam satu lingkup keluarga besar Terah Brawijaya V. Akhirnya sepakati untuk mengirim salah satu duta, yaitu putrinya sendiri, Roro Membayun,
untuk masuk ke, kalau kita istilah kandang macan lah ya. Dan diproses untuk menjadi seorang penari ledek. Ya tentu saja ini bukan 1-2 hari ini Mas Nur, masih lama untuk melatih. Nah di situ setelah semuanya sempurna, dianggap sudah siap untuk melaksanakan misi, masuk ke Mangiran. Di situ diceritakan ada Retno Pembayun mandi dulu, membersihkan badan. Jadi supaya terlihat lebih bersinar, bersinar, teguh gitu di Sendang Kasian. Nah saat jadi ledek kan kemudian berubah menjadi Loro Kasian gitu. Nah pastinya juga keliling-keliling juga tidak langsung seketika masuk ke wilayah Mangiran, masih muter dulu supaya terdengar gaungnya ledek tayub-tayub ini menjadi buah bibir masyarakat di seputaran Mataram. Nah masuklah saat ada peristiwa atau ada acara adat budaya di sana, ditanggap masuk kan gitu aja. Ya disitulah akhirnya ketemu antara Joko Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir ini karena masih bujang sih, bertemu dengan seorang wanita juga masih bujang juga, ya pasti ada misteri ya. Nah, itu awal dari cerita romantisme di dalam babat Mangir. Jadi di samping ada satu heroik, ada romantisme di situ. Nah di situ kemudian tentu saja seorang laki-laki akan mencoba untuk, atau gampangannya kumbang akan menyerap madu lah gitu. Nah akhirnya Ki Ageng Mangir memberanikan diri untuk meminang. Memang saat itu dikawal oleh empat punggawa Mataram yang memang pilih tanding untuk mendampingi putri seorang Panembahan sih. Nah, di situ beliau meminang lewat Ki Mertoyuda. Di situ jadikan bapak angkat lah. Nah akhirnya disetujui. Mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Di sini ada satu proses seorang Ki Ageng Mangir yang sudah teruji baik fisik, mental, spiritualnya, logikanya Mas, tidak akan mungkin tidak tahu ciri khas perempuan yang biasa maupun keturunan ningrat pasti paham. Bahkan pada saat ada tayub itu pun pastinya gestur atau gerak tari atau wajah dari seorang Roro Kasian itu pasti terlihat auranya kan begitu. Tapi mungkin di sini ada kekuatan cinta tadi, sehingga Ki Ageng Mangir melepaskan semua kekuatan lahir dan batin itu untuk menjadi satu arah jiwanya yang memunculkan cinta tadi. Sama seperti juga seorang Roro Kasian juga misinya yang awalnya adalah masuk ke dalam tugasnya mengambil alih wilayah Mangiran, juga kehilangan kekuatan daya dukung lahir batin, muncul kekuatan cinta juga kan terjadi. Nah dalam proses itu kemudian pasti berumah tangga, dan ini juga memakan waktu juga, tidak cuma sekejap, pasti ada bulan dan tahun, sehingga akhirnya Roro Kasian hamil. Nah di dalam proses inilah kejadian pengakuan dalam babat pengakuan kalau bahwa saya ini adalah putri dari seorang Panembahan Senopati. Nah, di situ diceritakan ada satu kekagetan atau rasa amarah yang luar biasa, dan
akhirnya mengambil pusaka ampuh Kanjeng Kiai Baru Kelinting untuk di hujankanlah ke tubuh Roro Kasihan. Tapi di situ kemudian dia mengakui bahwa sedang dalam posisi mengandut. Hanya lemahlah juga jiwanya sebagai seorang kesatria karena mengingat ada buah yang akan lahir nantinya. Nah, di sini ada mulai ada samar tentang Ki Ageng Mangir, yang mana akhirnya dengan ketulusan hatinya beliau menerima sebagai menantu dari yang katanya adalah musuhnya kan. Gitu. Nah, saat itu berduyun-duyun membawa ubo rampe atau asok tukon atau peningset katanya, yang akhirnya tadi ketemu para abdi dalem membawa banyak bingkisan atau oleh-oleh yang gerakannya mentel-mentel, kemudian timbul kata bantul tadi. Itu kan sebenarnya kan seperti itu kan. Nah, datang ke Mataram memberikan banyak peningset atau tanda seserahan begitu, sekaligus memberikan pernyataan bahwa saya adalah menantu dari seorang Panembahan Senopati. Memang proses inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang setelah itu bagaimana? Apakah ada dibunuh atau mungkin diberitakan untuk menyingkir dari Mataram atau dari Mangir, atau mungkin memang sengaja dikawal sampai itu di beberapa satu tempat kemudian dibunuh. Tapi bagi saya saat face to face antara Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir, ini adalah dua orang yang sudah berjiwa kaprawiran, Mas. Kaprawiran itu sudah dalam tahap sudah mengakui posisi masing-masing. Jadi berhadapan begini. Dan saya kira seorang yang Panembahan Senopati yang juga sudah berterima kasih karena putrinya itu selamat, kemudian juga susu mengemban misinya juga bisa terwujud, bisa mengambil wilayah Mangir tanpa kekerasan, tanpa ada darah di situ, dan juga kelegaan seorang Ki Ageng Mangir yang mau menjadi menantunya. Inilah posisi yang paling tinggi di antara kedua beliau ini, berjiwa kaprawiran. Dan kemudian mungkin beliau memang diminta untuk membantu dalam perjuangan Eyang Panembahan Senopati dalam menghadapi itu VOC ya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang akhirnya di akhir cerita kan beliau dimakamkan di Nggodean ya, Mas. Jadi disinilah peran dari Ki Ageng Mangir dan Eyang Panembahan Senopati dalam memberikan rekonsiliasi dari aksi damai yang betul-betul luar biasa. Dan ini mesti harus disikapi oleh generasi muda ya. Harus paham betul bahwa kita mesti berjiwa kaprawiran dalam satu hal. Jadi kalau kalah ya nggak boleh marah-marah, kalau menang nggak boleh ini ya emosional begitu. Nah, ini yang perlu kita kita pegang betul, jiwa-jiwa seperti ini. Dan akhirnya pada saat Roro Kasihan atau Retno Pamilin ini melahirkan, memang ada dititipkan di Pati, karena memang beliau adalah cucu dari Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Penjawi kan termasuk 3 masketirnya Mataram. Ki Penjawi, kemudian Ki Ageng Pemanan, dan Ki Juru Pertani. Nah, kemudian putrinya atau putranya yang lahir akhirnya juga membantu Mataram dalam era Eyang Sultan Agung, membantu perjuangan di Batavia. Jadi tidak akan mungkin bila Ki Ageng Mangir itu di Nun Sewu ya, mohon maaf, dibunuh, pasti
keturunannya juga akan mempunyai semangat atau punya niat untuk mengembalikan citra ayahanda atau leluhurnya, pasti akan merebut kembali posisi itu kan. Tapi nyatanya kan, tidak kan gitu. Tidak, dan berkembang bahkan bisa membantu proses saat Eyang Sultan Agung ini menyerang Batavia. Jadi putranya yang bagus ini Wonoboyo ini kan akhirnya menjadi salah satu ini pahlawan. Jadi putra Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir yang lahir dari Pembayun. Nah, saat itu pada proses Ki Ageng Mangir ini mungkin melanglang buana juga membantu perjuangan Mataram. Ini Retno Pembayun diterima itu ada dinikahkan dengan salah satu seorang yang dianggap mumpuni, Ki Ageng Karanglo. Jadi mereka dinikahkan oleh Panembahan dengan salah satu kerabat lah ya, Ki Ageng Karanglo yang juga satu pesarean, satu makam di Gunung Kota Gede. Di sini ada mungkin namanya analisan ya Mas ya. Jadi memang bagi saya Ki Ageng Mangir dan yang Panembahan ini adalah sosok yang berjiwa keprawiran. Jadi nggak mungkin ada satu saling melukai atau saling membunuh bahkan sih. Jadi mereka berdampingan karena sama-sama satu terah. Jadi kalau orang Jawa kan isin saru sampai seperti itu. Dan apabila saat itu memang posisi Mangir dibunuh, pasti terah-terah Brawijaya yang lain akan menyerang Mataram. Karena mereka juga punya rasa solidaritas, rasa ingin membantu, dan ya ini yang menjadi banyak berkembang cerita. Tapi bagi saya kedua beliau ini adalah salah satu panutan yang mana nilai kaprawirannya kaprawiran. Jadi tadi dari penjelasan yang panjang dari Raden Mas Saning bahwa sebenarnya antara Mataram dengan Pardikan Mangir itu lebih tua Mangir. Tapi kemudian karena ingin memperluas wilayah, maka dipakailah strategi dengan putrinya Pembayun untuk ke sana, dan akhirnya dinikah, akhirnya sampai dapat putra. Terus kemudian cerita yang berkembang di masyarakat bahwa itu dibunuh dan kemudian makamnya ada di Kota Gede, dengan ada yang di luar dan di dalam. Tapi ternyata dari keterangan Raden Mas Saning ini, karena kedua tokoh ini adalah kedua tokoh yang sama-sama agung, yang punya jiwa prawira atau kalau sekarang negarawan gitu, tidaklah mungkin dibunuh. Karena di sisi cerita lain mungkin nanti bisa diterangkan, mungkin disuruh pergi kemana atau seperti apa Ndoro, dan makam yang sebenarnya dari Ki Ageng Mangir itu tadi diceritakan ada di Nggodean, bukan di Kota Gede. Jadi sudah ada titik temu bahwa makam yang di Kota Gede ini adalah satu mungkin kayak simbol aja. Jadi yang makam sebenarnya ada di Nggodean, kemudian mosok seorang mertua dengan mantunya yang sama-sama prawira membunuh, dan tidak mungkin dan tidak sampai di logika kita. Gitu. Mobilnya cerita ketika tadi ada mungkin di daerah lain, mungkin mengembaranya di mana ngoten Ndoro? Memang jejaknya belum ada yang pasti. Tapi kami meyakini dengan adanya rekonsiliasi tadi, pasti Ki Ageng Mangir mempunyai strategi sendiri untuk membantu Mataram dalam memperluas wilayah jajahan. Tidak dengan perang, mungkin dengan negosiasi ya. Jadi mungkin ke telatah mana gitu, kemudian memberikan satu arahan, kemudian bergabung dengan Mataram. Jadi keberadaan Ki Ageng Mangir mungkin di sini sebagai negosiator politik gitu ya, duta politik yang nantinya akan membantu Mataram dalam perjalanan menuju ke yang sampai sekarang pun masih berdiri ya, jadi sampai ke era Sultan Agung yang luar biasa saat itu. Nah, yang kita juga perlu pahami juga bahwa
dalam proses adanya cerita di Babat Mangir, ya memang ada beberapa ini ya tokoh lain yang juga masuk dalam cerita itu, seperti Raden Ronggo ya. Memang di situ juga disebutkan bahwa setelah adanya sungkem atau sujud setelah menjadi mantu, kemudian saat itu Raden Ronggo masuk untuk membunuh Ki Ageng Mangir. Jadi memang kalau kita sadari saat Mataram ini berdiri, posisi legitimasinya memang masih rapuh. Nah, untuk memperkuat posisi ini kan butuh dukungan satu cerita, satu apa ya namanya ulasan dongeng yang membuat supaya Mataram terlihat kuat. Termasuk di sini yang Panembahan Senopati juga butuh legitimate sebagai seorang yang tegar, yang kuat, tegas. Nah, disinilah akhirnya versi-versi itu sedikit banyak menutup jiwa-jiwa kapalaran tadi. Bagi kami kedua beliau ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi tidak perlu ada pertumpahan darah, justru kita rangkul, kemudian kita jadikan satu mitra. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil bahwa Ki Ageng Mangir ini tidak benar kalau versinya Raden Mas Saning dibunuh. Terbukti putra dari Ki Ageng Mangir dengan Raden Roro Pembayun ini malah membantu perjuangan melawan VOC. Membantu Ki Ageng Pemanah yang Panembahan. Dan sebenarnya antara Panembahan dan Ki Ageng Mangir ini adalah kalau dirunut adalah sama keturunan dengan Brawijaya V. Jadi sudah sedikit jelas yang disampaikan oleh Raden Mas Saning terkait dengan babat Ki Ageng Mangir yang sempat fenomenal atau menarik untuk dibahas. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.